Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Retno Sakarnutami dengan nomor pokok mahasiswa 193516416677. Di sini saya akan mempresentasikan tentang rangkuman webinar yang bertemakan strategi dalam membuat konten kreatif dan menarik untuk mendapat hasil maksimal di media sosial, khususnya Instagram. Yang pertama, kita membahas tentang copywriting. Copywriting adalah proses menulis materi pemasaran dan promosi persuasif yang memotivasi orang untuk mengambil beberapa bentuk tindakan seperti melakukan pembelian, mengklik tautan, mengikuti ajakan, hingga mempengaruhi orang untuk menghubungi bagian penjualan. Copywriting dapat mencakup promosi media tertulis yang dapat di-upload melalui sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan masih banyak lagi. Pada umumnya, beberapa orang dalam membuat konten atau caption pada postingan masih kurang menarik, sehingga tidak menarik daya dan minat dari para penikmat atau audiens konten tersebut. Caption sendiri dapat berpengaruh dalam membuat konten, terutama dalam dunia bisnis. Copywriting merupakan teknik persuasif untuk mengikuti pesan yang disampaikan oleh yang menyampaikan pesan. Biasanya copywriting pada konten sosial media digunakan sebagai pengiklan suatu produk yang bertujuan mendapatkan respon dari orang-orang yang melihatnya. Salah satunya pedoman yang diikuti dalam menulis copywriting adalah membuat kalimat yang dapat mudah dimengerti agar mendapatkan benefit dari pembicara secara langsung. Hal-hal yang dapat digunakan untuk membuat copywriting yang menarik untuk caption konten media sosial khususnya Instagram adalah: yang pertama, tentukan audiens terlebih dahulu. Dalam pemilihan bahasa, jika audiens dari kalangan remaja, maka menggunakan bahasa yang tidak terlalu formal. Jika audiens orang yang lebih tua, maka menggunakan bahasa formal namun tetap mudah dimengerti dan bersifat informatif. Yang kedua, membuat kalimat pertanyaan yang dapat membuat adanya interaksi dua arah kepada audiens. Yang ketiga, menggunakan cerita atau storytelling yang sesuai dengan konten yang dibuat. Yang keempat, menyelipkan humor atau jokes. Yang kelima, mengutip quotes yang dapat menginspirasi para audiens. Yang keenam, mencari inspirasi dari konten yang dianggap menarik. Lalu berikutnya materi tentang desain dan Instagram management. Graphic design. Mengapa harus graphic design? Karena graphic design merupakan konten visual yang bisa berbentuk infografis, digital imaging, dan masih banyak lagi. Visual sendiri menggunakan indera penglihatan, di mana indera penglihatan termasuk indera yang paling easy to us, indera yang paling mudah untuk digunakan. Menurut Sarwell, Tubbs, dan Shavina Mouse, komunikasi yang paling efektif ditandai dengan adanya penglihatan yang dapat menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, meningkatkan hubungan sosial yang baik, dan pada akhirnya menimbulkan suatu tindakan. Berikutnya ada elemen desain. Garis adalah sebuah unsur desain yang menghubungkan antara satu titik dengan titik yang lainnya, sehingga tergambarlah sebuah garis dengan bentuk lengkungan atau lurus. Yang kedua ada tekstur. Tekstur merupakan sebuah visualisasi dari permukaan yang terus dinilai dengan cara dilihat atau diraba. Pada prakteknya, tekstur sering dikategorikan sebagai corak dari suatu permukaan benda. Lalu berikutnya ada ruang. Ruang adalah jarak yang memisahkan sesuatu. Biasanya digunakan untuk memisahkan atau menyatukan elemen-elemen layout. Ruangan juga berfungsi sebagai tempat istirahat bagi mata. Dalam bentuk fisiknya, pengidentifikasian ruang digelombang menjadi dua unsur, yaitu objek atau figur dan latar belakang atau background. Berikutnya ada ukuran. Ukuran adalah seberapa besar atau kecil suatu hal, perbandingan ukuran untuk bentuk terhadap bentuk yang lainnya. Dengan menggunakan elemen ini, kamu dapat menciptakan kontras dari penekanan pada objek desain, sehingga orang akan tahu sisi menarik atau menonjol dari desain itu dan melihatnya terlebih dahulu. Berikutnya warna. Warna merupakan media paling akhir dalam komunikasi simbolik yang terpenting. Nyatanya, warna dibagi ke dalam dua section, yaitu timbul karena sinar dan warna yang dibuat dalam unsur tinta atau cat.
Dengan warna desainer dapat menyampaikan pesan atau menarik perhatian serta menegaskan sesuatu. Sekian presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.